Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah, kita memuja dan memujinya sebagaimana kita memuja dan memujinya. Salam kepada semua nabi-nabi Allah, Adam, Ibrahim, Musa, Isa, sampai dengan yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ruang tamu rumah aku yang sederhana di daerah Jakarta Timur, kita sambut teman-teman semua. Kita akan mengangkat tema tentang khilafah yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan terkait dengan jamaah teman-teman kita, jamaah Khilafatul Muslimin yang sedang hangat, yang ramai di media sosial. Tidak ada maksud untuk memojokkan, untuk menggurui, atau bahkan menyalahkan atau menghukum. Tidak, ini hanya soal ilmu pengetahuan, dakwah. Khilafah yang kita tahu adalah pemimpin tertinggi dalam Islam, pemimpin tanpa batas wilayah, pemimpin tidak memakai visa jika kita harus berpergian kemana-mana, dan itu ada dalam Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan Nabi Daud untuk menjadi khalifah fil ardh, artinya khilafah ada di dalam Al-Quran. Namun pasca Nabi Daud meninggal, kemudian diganti oleh anaknya Nabi Sulaiman, dalam surat Sad, Nabi Sulaiman berdoa sambil ketakutan, berbalik badan, kemudian berdoa, ya Allah, jangan, minta ampun, ya Allah, ampuni aku, jangan berikan kekuasaan kerajaan ini kepada orang lain selain aku. Kemudian kenapa beliau minta doa seperti itu? Kenapa beliau berdoa dengan penuh rasa takut, minta sama Allah agar kerajaan ini tidak diberikan pada orang lain? Dan kemudian disambung lagi dalam surat itu bahwa beliau melihat sosok jasad di dalam tahta beliau. Nah, siapa sosok jasad itu? Kemudian diketahui belakangan bahwa sosok jasad itu adalah Dajjal. Kita ambil, kita runut belakang secara ilmiah dari Al-Quran, bahwa khilafah itu ada di dalam Al-Quran. Kita tahu khilafah terakhir kita itu pada tahun 1924 ketika Turki Utsmani, khilafah terakhir Turki Utsmani dihentikan oleh putra bangsanya sendiri, yaitu Mustafa Kemal Atatürk, yang menjadikan Turki negara dengan presiden Turki. Nah, kita lihat sejarah di belakangnya, kenapa khilafah itu dihentikan. Mustafa Kemal Atatürk mendapat tekanan dari pihak Barat untuk segera
memimpin khilafah, segera memimpin Turki dan sistem presiden. Tahu nggak ketika khilafah dipegang oleh negara Turki, yang artinya Mekah dan Madinah itu masuk wilayah Turki Utsmani. Nah, yang kita lihat bahwa ibadah haji waktu itu tidak memerlukan biaya haji. Semua orang bisa pergi ke sana tanpa visa, tanpa paspor. Semua kaum muslimin bisa beribadah haji. Pasca khilafah terjadi, khilafah dihilangkan, kemudian ada kerajaan Arab Saudi yang menguasai Mekah dan Madinah dengan cara-cara yang tidak elok. Ya, maksudnya dengan tidak elok adalah membuat kerajaan. Nah, kalau misalnya kerajaan Arab Saudi dibentuk, artinya apa? Artinya khilafah Utsmani sama aja kehilangan karpet merahnya. Sama aja legitimasi khilafah Turki Utsmani tidak ada. Karena apa? Karena Mekah dan Madinah tidak dalam kekuasaan mereka, yang sangat penting terhadap kaum muslimin. Kemudian dari Universitas Al-Azhar juga ingin mengadakan suatu konferensi, dari ulama-ulama juga mengadakan konferensi bahwa khilafah harus ada di Islam. Namun mereka digagalkan, konferensi mereka digagalkan oleh Barat juga waktu itu dengan adanya konferensi tandingan. Nah, yang saya yakini bahwa khilafah itu memang ada dalam Islam dan memang harusnya kita harus mohon khilafah. Namun khilafah tidak akan ada lagi tanpa adanya Imam Mahdi. Jadi apa yang teman-teman yakini, kita harus khilafah. Iya benar, tapi tunggu ketika Imam Mahdi ada, Imam Mahdi datang. Karena dengan itu khilafah akan berdiri sesuai dengan janji Allah juga. Artinya kita harus bersabar menunggu imam terakhir kita, Imam Mahdi, datang untuk memimpin kita, membawa kita kepada kemakmuran. Dan ini terkait dengan akhir zaman ketika Imam Mahdi dan Nabi Isa turun untuk memimpin manusia menjadi negeri yang makmur. Nah, sekarang kita lihat Indonesia kita sepakat bahwa ulama juga dukung dalam pra kemerdekaan seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Bung Tomo. Ketika Bung Tomo ingin mengobarkan semangat pemuda, dia izin terhadap ulama. Nah, bahkan ketika fatwa turun untuk memperjuangkan kemerdekaan juga, para pemimpin kita izin dengan ulama untuk mengobarkan perang jihad kemerdekaan. Artinya semua bangsa Indonesia sepakat untuk membuat suatu negara, suatu pemerintahan yang notabene sebenarnya yang benar-benar kita menjalankan Pancasila, di mana pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita terjemahkan sebenarnya bahwa itu sudah merupakan khilafah, cuman tergantung dari pimpinannya mau nggak melaksanakan secara benar-benar bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan di dunia lima bersama dengan keadilan dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Bahwa kalau itu dilaksanakan dengan benar, maka itu akan terjadi suatu kemakmuran yang berdasarkan dengan Islam. Sudahlah, saya kira sudah teman-teman, cukup untuk menggelarkan khilafah atau membuat struktur yang dilakukan oleh Ustadz Baraza dan teman-teman yang notabene memang pengajian, artinya sudah kita dukung negara kita yang tercinta ini, Indonesia Raya, dengan mengisi kemerdekaan, dengan memperjuangkan kebenaran, dengan
berbicara. Ketika ada yang salah kita bicarakan. Gak usah memaksakan negara khilafah, tidak. Seperti yang saya bilang tadi, tunggu Imam Mahdi. Ya, Indonesia sudah dikenal di dunia, bahkan beberapa negara besar juga udah mulai mendekat kepada kita. Mereka tahu kekayaan alam kita banyak, mereka tahu negara kita negara yang indah, negara yang besar. Mari kita jaga kekeluargaan, mari kita jaga keragaman, mari kita jaga kemajemukan dengan damai, dengan saling toleransi. Kita kuatkan pengajian, kita kuatkan ta'lim, kita dakwahkan kebaikan-kebaikan. Tidak usah kita membuat keruh suasana, tidak usah kita memaksakan kehendak yang memang belum ada waktunya. Kita serahkan kepada Allah untuk hal-hal yang seperti ini. Saya akhiri pendapat saya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Semoga Indonesia damai, semoga pemimpin kita amanah, pemimpin yang adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.